Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Basri, NIM 1904010035 dari Ekonomi Syariah 4E. Saya akan menjelaskan materi mengenai aspek hukum jual beli. Jual beli atau perdagangan secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Nah, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, hal itu merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana yang termuat dalam pasal 1313 KUHP yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, selain hal tersebut, kita perlu memperhatikan syarat sahnya perjanjian jual beli sebagaimana yang termuat dalam pasal 1320 KUHP yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian jual beli yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan juga penipuan. Yang kedua, kecakapan para pihak dalam perjanjian. Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, maksudnya yaitu bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, sehat mentalnya, serta diperkenankan oleh undang-undang. Yang ketiga, suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian. Maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas dan dapat ditentukan dan juga diperhitungkan jenis dan jumlahnya. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Selanjutnya, unsur dalam perjanjian jual beli. Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat di mana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Nah, perjanjian tersebut dikenal dengan. Nah, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian, yaitu yang pertama, unsur essentialia. Nah, sebagaimana unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termaksud perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik. Yang kedua, unsur naturalia merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti iktikat baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Yang ketiga, unsur accidentialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Materi selanjutnya yaitu asas dalam perjanjian jual beli. Nah, dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan. Antara lain, yang pertama, asas konsensualisme, yaitu asas kesepakatan di mana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat. Yang kedua, asas kepercayaan yang harus ditanamkan antara para pihak yang membuat perjanjian. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku. Yang keempat, asas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Yang kelima, asas keseimbangan. Maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian
harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keenam, asas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pelaku yang membuat dan melaksanakan perjanjian. Yang ketujuh, asas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Yang kedelapan, asas kepatutan, maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1339 KUHP. Dan yang kesembilan, asas kebiasaan. Maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan. Materi selanjutnya yaitu kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan jual beli. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Nah, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk yaitu yang pertama beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau barang yang diperdagangkan. Selanjutnya, aturan larangan dalam jual beli. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasanya. Yang pertama yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih. Nah, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran. Nah, takaran, timbangan, dan jumlah dalam menghitung dan hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran. Yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Nah, dengan demikian apabila terjadi hal seperti itu, maka pelaku usaha atau penjual wajib menarik barang yang diperdagangkan itu dari peredaran. Pada kenyataannya, pelaku usaha atau penjual sering melakukan tindakan yang merugikan dalam menjual produk-produknya sehingga menimbulkan kerugian bagi para pembeli atau konsumennya. Kemudian dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa penjual dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah. Yang pertama yaitu barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Yang kedua, barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. Yang ketiga, barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. Yang keempat, barang atau jasa termaksud dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan atau afiliasi. Yang kelima, barang atau jasa tersebut tersedia. Yang keenam, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Yang ketujuh, barang tersebut merupakan barang perlengkapan dari barang tertentu. Dan yang kedelapan, barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Selanjutnya yaitu hak penjual. Sebagaimana yang telah dibahas tadi mengenai kewajiban, penjual juga memiliki hak dalam proses jual beli.
Antara lain, yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikat baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam menyelesaikan sengketa. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang dia perdagangkan. Selanjutnya yaitu masuk kepada kewajiban pembeli. Kewajiban pembeli juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembeli sebagai konsumen mempunyai kewajiban dalam proses penjual beli. Yang pertama yaitu membaca informasi atau mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan barang atau jasa yang dibelinya. Yang kedua, beriktikat baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian sesuai nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat, biaya akta-akta jual beli serta biaya lainnya ditanggung oleh pembeli. Dan yang kelima, mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut. Selanjutnya, selain kewajiban yang harus dilakukannya, pembeli juga dianggap sebagai konsumen yang memiliki hak dalam proses jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi secara jujur, benar, dan jelas mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan pelayanan dengan perlakuan secara benar dan tidak diskriminatif. Yang kelima, hak untuk didengarkan pendapatnya atau keluhannya terhadap kondisi barang atau jasa yang dibelinya. Dengan demikian, hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar apabila para pihak memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para penjual dan pembeli tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik. Walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati. Itulah materi mengenai aspek hukum jual beli yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya